Halo kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya Ilham Wicaksono, ini dia berita pilihannya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis 25 Juli 2024 di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta. Melalui fasilitas ini, Indonesia mengundang warga dunia untuk berinvestasi dan berkarya di tanah air. Hadirnya Golden Visa diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar buat negara, seperti penanaman modal, membuka lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Golden Visa Indonesia hari ini saya luncurkan dan saya mengundang warga dunia untuk datang berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, harus benar-benar dilihat kontribusinya. Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, meloloskan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional. Berita kedua, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan peta jalan atau roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak lanjutan tahap 2 di Jakarta pada Senin 22 Juli 2024. Peluncuran ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Roadmap lanjutan ini merupakan upaya lanjutan untuk percepatan penghapusan pekerja anak di seluruh Indonesia dengan memadukan peran pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja atau buruh, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan, sejak tahun 2008 hingga 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil melakukan penarikan pekerja anak dari tempat kerja untuk dikembalikan ke dunia pendidikan sebanyak 143.000 anak. Namun, berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah pekerja anak usia 5-17 tahun masih mencapai angka 1,01 juta orang. Kami merasa bahwa apa yang sudah kami lakukan sampai tahun 2022, kita merasa bahwa masih cukup tinggi dan kita ingin terus sampai pada akhirnya seluruh pekerja anak bisa ditarik. Dan pada akhirnya kita berharap Indonesia emas di tahun 2045, Indonesia yang 0 atau 0 pekerja anak. Tanggal 23 Juli kita rayakan Hari Anak. Maka kita berikan kado terindah kepada anak-anak Indonesia dengan berkomitmen bersama melalui roadmap lanjutan ini. Berita ketiga, Presiden Joko Widodo membuka konferensi dan pameran kelapa internasional atau Kokotek ke-51 pada Senin 23 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Konferensi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya ekonomi hijau komoditas kelapa. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar ekonomi hijau, terutama pada industri kelapa. Indonesia memiliki luas lahan kelapa sebesar 3,8 juta hektar dengan produksi 2,8 juta ton per tahun. Indonesia juga merupakan produsen sekaligus eksportir utama produk kelapa dan turunannya dengan nilai ekspor mencapai 1,55 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden pun menekankan dua hal penting dalam pengembangan industri kelapa, yaitu peningkatan produksi dan hilirisasi. Presiden juga menyoroti potensi besar limbah kelapa untuk dijadikan bioenergi dan bioaftur guna mendukung pengembangan potensi ekonomi hijau. Konferensi ini sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia, dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa kita,
memperluas networking, memperluas jejaring, dan mencari peluang-peluang baru untuk pengembangan industri kelapa di Indonesia. Saya mengajak seluruh komunitas kelapa internasional untuk bersinergi, memajukan industri kelapa yang berkelanjutan, yang mendukung ekonomi hijau dunia. Itulah tadi 3 berita pilihan pekan ini. Ilham Wicaksono, Kabar Kabinet Sepekan, pamit.